besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, oh, anugerahmu besar melimpah atasku. Amaya takaya syakana ramana. Haleluya, 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 Lord Jesus. Bapak kami ucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan kelas pertama dan juga kami mengikuti chapel ya Tuhan. Saatnya kami juga akan masuk di kelas yang kedua ini ya Tuhan. Mata pelajaran bahasa Yunani ya Tuhan. Kami berdoa biarkanlah terus Kau mengurapi dosa kami Bu Esti senantiasa dengan pengurapan yang baru, dengan minyak yang baru ya Tuhan. Dan setiap apa yang beliau sampaikan boleh memperlengkapi kami boleh semakin memahami tentang kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua, penuhi kami semua dengan Roh Kudus, agar kami terus Tuhan mampu menangkap semua mata pelajaran yang kami dapatkan malam hari ini, hingga kami boleh menyelesaikannya nanti di akhir kelas. Terima kasih Bapak, Roh Kudus Kau yang pegang kendali, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa, kita bersyukur, haleluya. Amin. Monggo, Besti. Terima kasih Pak Yuda. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam Bu, kabari Bu. Puji Tuhan, baik Pak Elman. Shalom, shalom. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada mendengar suara-suara berisik di rumah saya juga lagi ada chapel, tapi tetangga sebelah. Oke, ya. Hari ini kita di kelas gabungan ya Bapak Ibu dengan kelas pagi karena minggu lalu hari Selasa itu kemarin kelas pagi saya minta untuk gabung ke kelas malam. Oke, ya. Oke, nanti kalau misalkan ada kendala atau izin boleh tolong ditulis di kolom chat aja ya. Oke, baik-baik. Baik, kita akan mulai kelas kita, Bapak Ibu, di Yunani 2. Sudah siap? Siap nggak siap harus siap ya. Harus diselesaikan sampai tuntas ya. Oke, seperti biasa mungkin kalau Bapak Ibu sambil, karena juga yang kelas malam pasti breaknya cuma sedikit, jadi mau sambil makan makanan kecil silakan ya. Saya tidak melarang, masalah. Yang penting kita tetap fokus. Oke, kita akan mulai. Kemarin kita sudah menghabiskan bentuk di dalam kata kerja, ya, yaitu imperfect. Jadi hari ini kita mau coba bentuk feature aktif dan medialnya. Minggu depan kita akan mulai dengan kuis ya Bapak Ibu. Jadi kita akan melanjutkan kuis kita. Nanti saya akan berikan kuis ya, sampai di oke. Nanti saya akan berikan apa namanya kuis yang akan kita jalani minggu depan sampai di halaman berapa. Oke. Kita akan masuk di dalam bentuk feature tense yang berikutnya. Ya, kemarin kita sudah melalui bentuk tense present dan yang perfect, dan selanjutnya kita feature. Feature ini juga agak singkat Bapak Ibu. Jadi semoga beberapa jam ke depan ini kita bisa menyimak dan mengerti sama-sama.
Saya hari ini tidak melihat Pak Hari. Pak Hari tidak hadir. Oke. Mungkin sepertinya masih dalam perjalanan ya, Bu. Tadi sih hadir sih, Bu, tugas pertama. Oh, oke, oke. Baik, baik. Yang lainnya ada ya. Oke. Ya, ini kita akan mulai di dalam bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk feature. Nah, kalau minggu lalu itu kita sudah ada sedikit pembukaan ya tentang bentuk feature. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam ray summary sambil melihat di dalam catatan ray summers-nya juga bisa, silakan di babnya feature aktif dan middle indikatif. Nah, ini bentuk present ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bentuk present kemudian berubah menjadi future ya, tentunya mengalami beberapa perubahan dari bentuk dasarnya, kemudian diubah di dalam bentuk feature, gitu ya. Oke, jadi ketika kita maju lagi di dalam bentuk tense feature, maka kita akan melihat nanti jenis kegiatan atau jenis tindakan dan waktu daripada kegiatan di dalam bentuk tense feature, maka itu berarti tindakan itu sedang atau akan terjadi di masa mendatang ya, karena future berbicara tentang masa depan atau masa yang akan datang. Kalau present kan kita membahas tentang bentuk kegiatan atau tindakan itu sedang terjadi saat ini. Tapi kalau future, maka bentuk atau tindakan atau kegiatan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Oleh karenanya, nanti di dalam terjemahan kegiatan itu akan ditambahkan kata will atau akan, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan ya, ini yang di dalam kurung kemudian D ini itu artinya deponen ya Bapak Ibu. Deponen ya. Sehingga saya sudah pernah menjelaskan bentuk deponen ya. Jadi deponen itu adalah bentuk di dalam penulisan seharusnya dia diartikan sebagai bentuk medial atau pasif gitu ya. Tapi secara arti dia tetap diartikan sebagai bentuk kegiatan itu sebagai bentuknya aktif gitu ya. Meskipun kalau kita lihat omai itu adalah bentuk medial atau bentuk pasif sebenarnya dalam bentuk feature gitu ya. Tapi ketika kita misalkan terjemahkan dia di dalam arti yang harafiahnya di dalam pasifnya atau medialnya gitu ya, itu tidak akan nyambung gitu. Makanya yaitu secara fungsinya dia tetap fungsinya itu sebagai kata kerja yang disebutkan secara aktif gitu ya. Nah, dalam parsing nanti dia sebutannya adalah present atau future deponent gitu ya. Jadi bukan lagi aktif, bukan lagi medial, tapi deponent. Di mana secara tulisan dia pasif atau medial, tetapi secara fungsi atau kalimatnya dia diartikan aktif. Gitu ya. Nah, ini beberapa bentuk kata kerja dari present kemudian diubah menjadi future gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat kaidah-kaidah bagaimana bentuk-bentuk kata kerja ya, mulai dari kata-kata ini gitu ya, kemudian diubah dalam bentuk future, apa yang berubah dan apa yang berbeda dari bentuk future, dari bentuk present ke future gitu ya. Nanti kita akan melihat di slide berikutnya. Oke. Jadi ketika kita melihat bentuk future, ya, maka mengingatkan kembali kepada kita tentang tense atau kala future itu pastinya akan berhubungan dengan masa depan. Karena kenapa? Nah, kembali lagi, sifat daripada tindakan atau kegiatan itu sifatnya akan terjadi di kemudian hari. Maka di dalam terjemahan kita menggunakan kata akan, gitu ya. Kalau present
diterjemahkan sebagai sedang, kemudian imperfect diterjemahkan sebagai dulu sedang. Nah, future diterjemahkan sebagai akan. Jadi misalkan contoh katanya, saya akan melepaskan, saya akan memimpin, gitu ya. I will hear, I will lose, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bentuk dari tense atau kala future. Maka kegiatan itu sifatnya adalah akan terjadi, gitu ya. Nah, kemudian di dalam future voice atau diathesis aktif dan medial itu menggunakan akhiran yang sama dengan arah dan tense dalam present aktif dan medial. Jadi kalau kemarin kita mempelajari bentuk imperfect, dia juga hampir sama dengan apa namanya? Dengan akhiran tense gitu, tense present gitu ya. Hanya di depannya dia ditambahkan dengan a, itu menunjukkan bentuk imperfect. Sedangkan akhirannya tentunya berbeda. Jadi kalau imperfect dia berubah di depan dan di belakang. Nah, sedangkan kalau future dia berubah atau bisa dikatakan dia hampir sama dengan tense akhiran dari tense present, tapi tengah-tengahnya dia mengalami perbedaan. Nanti kita akan melihat, gitu ya. Secara apa namanya akhiran, tense future dan present itu sama. Yang berbeda itu hanyalah tengah-tengahnya, gitu ya. Tengah-tengah di antara pangkal kata dengan akhiran daripada tense itu sendiri. Nah, ini perbedaan khususnya terletak dari ketika kita melihat ke dalam bentuk tense future dan medial. Nah, bentuk present itu biasanya terdiri dari dua pangkal, yaitu pertama adalah stemnya, kemudian akhirannya. Nah, kalau bentuk future, maka dia akan disisipkan di tengahnya antara pangkal dengan akhiran, itu tanda atau vokal sigma, konsonan sigma di antara pangkal kata dan akhiran. Contoh seperti ini. Nah, ini lu itu sebagai kita memakai kata lu ya, selalu kata luo itu untuk mempermudah. Jadi ketika kata luo itu adalah bentuk daripada present aktif indikatif orang pertama singular, maka ketika kita merubah dia ke dalam bentuk future aktif indikatif orang pertama singular, maka menjadi luso. Dari mana? Karena bentuk sigma ini dia menunjukkan tense future. Sesuatu yang akan terjadi atau kegiatan ini menunjukkan tindakan atau kegiatan itu akan terjadi di masa depan. Jadi dia ditambahkan sigma. Di stem atau pangkal kata yang pertama, lu, kemudian ditambah sigma, kemudian ditambah dengan akhiran daripada orang keberapa, gitu ya, orang satu, orang kedua, orang ketiga, tunggal atau jamaknya. Maka dia menjadi seperti ini. Bentuk dari kata luo. Nah, ketika dirubah dalam bentuknya future aktif indikatif orang pertama singular menjadi luso. Jadi lihat perbedaannya tidak terlalu jauh. Akhirannya dia tetap sama, depannya dia tetap sama, hanya di tengah-tengah dia disisipkan sigma. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini saya kasih bentuk tense-nya present ya Bapak Ibu. Ini bentuk present aktif indikatif, ini bentuk dari future indikatif menggunakan kata dasar yang sama, luo. Ya. Bisa Bapak Ibu lihat akhiran bentuk daripada present itu sama gitu ya dengan future, baik singular maupun bentuk daripada pluralnya. Yang berbeda hanyalah future ditambahkan vokal konsonan sigma untuk menunjukkan
tense daripada future. Jadi kalau kita sudah menghafal akhiran dari bentuk present aktif indikatifnya, maka ketika kita merubah ke dalam bentuk future, kita udah tahu, gitu ya. Akhirannya sama, tinggal kita menambahkan sigma di dalamnya, di antara pangkal kata dengan akhiran. Di tengah-tengahnya dia muncul sigma. Nah, untuk infinitive-nya juga sama ya, Bapak Ibu. Dia akhiran "ein" tetap. Nah, di tengah-tengahnya dia ditambahkan sigma untuk menunjukkan kegunaan daripada kata kerja itu. Jadi kalau tetap diterjemahkannya sama ya, akan. Bukan akan, untuk melepaskan. Seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Tapi sigmanya dibaca kan ya Bu ya? Iya, betul. Sigmanya tetap dibaca, Pak. Jadi luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, dan lusosin. Ini buat kata kerja semua ya Bu ya. Iya, betul. Kata kerja semua. Jadi semua kata kerja yang future ini tambah sigma jadi tengahnya ya Bu ya. Iya, betul Bu. Yang menentukan dia singular atau pluralnya itu dari akhirannya ya Bu ya. Iya, akhirannya tetap sama dalam bentuk present aktif indikatif ya. Kan O, S, A. Jadi kalau kita udah hafal akhiran daripada present aktif indikatif, baik itu singular maupun pluralnya, kita menghafal kepada bentuk future aktif indikatifnya juga sama. Hanya tinggal di dalam future, kita tengah-tengahnya tambahkan S aja. Jadi luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lusosin. Oh, berarti dari present itu ke future itu cuma tambah sigma tengah aja ya Bu ya. Yes, betul. Rumusnya ya. Iya, itu rumusnya. Jadi kalau imperfect dia berbeda di dalam bentuk imperfect kan kita kemarin itu belajarnya yang berubah adalah di depan dan di belakang. Gitu ya, clue-nya tetap sama. Kalau feature tengah-tengah akhirannya tetap sama dalam bentuk present-nya. Tinggal ditambahkan sigma saja. Jadi dalam terjemahan tetap dia diartikan sebagai bentuk feature-nya gitu ya. Jadi I will lose, you will lose, he or she or it will lose gitu ya. Kemudian we will lose, you will lose, dan they will lose. Itu diterjemahkan dalam arti Indonesianya juga boleh. Gitu ya, saya akan melepaskan, kamu akan melepaskan, dia akan melepaskan. Ya. Kami atau kalian atau mereka akan melepaskan. Seperti itu. Oke, saya pikir ini cepat saja. Jadi tentunya kotak-kotak ini sangat penting gitu ya kita ketahui. Jadi kalau sudah tahu clue-nya, maka nanti ketika mengalami perubahan-perubahan itu kita bisa melihat bedanya itu di mana, gitu ya. Atau clue daripada perbedaan itu ada di mana, diletak di mana. Nah, yang paling penting juga, nah di dalam bentuk middle-nya juga sama Bapak Ibu, ya. Dalam present middle indikatif dan future middle indikatif itu juga sama. Akhirannya sama dengan bentuk present middle indikatif di dalam future. Yang pertama singular itu omai, etai, ometa, este, dan ontai. Future juga sama, gitu ya. Hanya tinggal tambahkan tengahnya saja. Jadi baik bentuk aktif maupun juga bentuk medial atau middle gitu ya. Dia sama, hanya tinggal ditambahkan S. Itu perbedaan di dalam bentuk present dan future. Jadi kalau bentuk future-nya dia menjadi lusomai, luse, lusetai, kemudian lusometa, luseste, dan lusontai. Kalau di present dia tidak ada sigma, di dalam future dia ada sigmanya. Karena merupakan penunjuk untuk kepada tense future. Oke. Itu saya pikir ini ada di range summary juga. Jadi ini saya kasih seperti ini hanya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa dia sama, hanya bedanya dia tambah
sigma saja. Tapi yang perlu diketahui adalah di sini. Jadi ada kaidah dalam pangkal kata feature, ini yang perlu kita ketahui. Kalau tadi kan kata luo itu cukup mudah gitu ya, kita tinggal tambah sigma gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada kaidah-kaidah di dalam pangkal kata yang perlu kita ketahui juga untuk tense feature, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, di dalam konsonan itu dibagi menjadi 3 jenis. Jadi liquid, ya, alir, yang disebut konsonan alir, konsonan tak bersuara, sama konsonan siliban. Gitu ya. Konsonan alir itu adalah jenis konsonan atau ya konsonan ya huruf mati ya yang ketika dibaca itu tidak istilahnya itu tidak ada kendala ketika dibaca. Jadi seperti lambda, mu, nu, ro gitu ya. Jadi ketika kita lafalkan atau ketika kita baca itu lancar gitu ya, seperti mengalir lah istilahnya. Itu disebut konsonan alir gitu, atau liquid namanya. Jadi ketika dilafalkan dia tidak ada jeda, tidak ada desis atau tidak berhenti lah. Nah, itu namanya konsonan alir, lambda, mu, nu, dan ro. Jadi ketika kata kerja ya yang berakhiran konsonan liquid seperti lambda, mu, nu, dan ro, dia akan kehilangan konsonan sigmanya. Ya, tadi kalau kita belajar di dalam bentuk feature aktif dan medial, dia ditambahkan sigma, tapi ketika kita melihat kembali ke dalam beberapa bentuk kata kerja, ketika akhirannya dia terdapat konsonan liquid atau alir seperti lambda, mu, nu, atau ro, maka dia akan kehilangan konsonannya, konsonan sigmanya. Jadi sigmanya dihapus, tapi kemudian diganti menjadi vokal omega circumflex. Ya. Jadi ketika kata kerja yang berakhiran konsonan liquid atau alir seperti yang ada tertera di PPT Bapak Ibu, dia akan kehilangan konsonan sigma. Modelnya sama kayak bentuk imperfect gitu ya. Dan di dalam feature juga mengenal kayak gitu. Jadi ketika dia ketemu dengan kata kerja yang pangkal katanya berakhiran lambda, mu, nu, atau ro, maka dia akan kehilangan konsonan sigma dan kemudian diubah atau diganti menjadi omega circumflex. Seperti contohnya kayak gini. Atau biasanya di dalam buku itu dia hanya tanda melengkung gitu aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan harusnya dia dari katanya itu adalah sekarang contohnya itu adalah sebenarnya dia dari kata meno. Tapi dia menjadi menso karena dia bentuk future aktif indikatif orang pertama singular. Harusnya penulisannya seperti ini. Kalau mengikuti summary yang tadi di depan. Betul ya? Karena dia harus ditambahkan sigma. Tetapi pengecualian ketika kita kembali mengingat kaidah ini. Ketika kata kerjanya berakhiran konsonan atau konsonan aliran liquid ya di antara ini, nah berarti kan dia berakhir di nu pangkal katanya, ya, maka sigmanya menjadi hilang, ya, sigmanya menjadi hilang, kemudian dia diganti menjadi omega circumflex. Jadi kemudian dia berubah menjadi meno. Dibacanya tetap meno gitu ya. Tapi ada tanda circumflex. Nah, kenapa demikian? Karena dia mengalami aturan kontraksi atau perpaduan. Itu Bapak Ibu. Berarti kuncinya yang ada di atas itu, Bu. Apa namanya tadi? Ya. Ketika dia kata kerja itu berakhiran konsonan liquid atau alir, seperti contohnya lambda, mu, nu, dan ro. Ya, maka dia kehilangan sigmanya. Jadi diganti menjadi omega circumflex. Kalau akhirannya bukan omega, gimana Bu?
Kan Eh, ini kan menu ya Bu ya. Kalau misalnya yang di akhirannya itu bukan omega, ditambahin berarti belakangnya omega ini ya? Enggak. jadi omeganya kan harusnya dia ini hilang gitu ya. Nah, jadi kan digantinya omega circumflex seperti ini Iya. kan. Iya. Nah, karena dia mengalami kontraksi atau perubahan atau perpaduan dari vokal ketemu vokal juga, maka dia tetap ditulisnya satu aja. Oh. Sama seperti vokal ketemu vokal itu berubah. Nanti saya akan kasih tahu juga untuk perubahan vokal juga itu. Jadi hampir sama sebenarnya kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya omega aja udah tinggal tambah atasnya aja gitu ya Bu. Yes, Ini tetap betul. sama ya. Oke, oke. Iya, betul, Udah Bu. bingung dari tadi sampai bingung. Ini kalau berubah omega semua, oke, kalau enggak gimana? Iya, Ya, betul, betul. ya. Jadi kalau misalnya omega tinggal tambah lengkungan aja di atasnya ya Bu ya. Yes, betul, Bu. Terima kasih, makasih. Nah, ya, jadi catatan untuk ini kaidah yang pertama ya Bapak Ibu ketika bertemu dengan konsonan liquid atau alir. Contohnya lambda, mu, nu, dan ro atau ro gitu ya. Jadi sigmanya hilang, maka dia diubah menjadi merga circumflex. Nanti kalau misalkan ACE gitu ya, gimana Bu? Nah, ini nanti saya akan kasih tahu perpaduannya sama seperti kemarin. Sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu. Dia biasanya dia tinggal ditambahkan aksen circumflexnya saja. Kayak gitu. Karena kebetulan dia adalah akhiran omega, maka tentunya akhiran omega kemudian ditambahkan aksen circumflex. Tapi kalau misalkan vokal lain, maka ya dia tinggal ditambahkan circumflexnya saja. Kayak gitu. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Ini Silakan. misalkan kalau kata kerjanya di dashboard misalkan gitu, Bu. Itu kita tahu tengah-tengahnya di mana? Bahwa oh ini di sini gitu. Ini kan tadi kan yang Ibu kasih masih pendek-pendek ya kata kerjanya. Ya, iya. Kalau misalnya panjang-panjang misalkan Ginosko atau di Dasko, nah itu kita taruh sigmanya itu di mana? Nah, di Dasko. Ini ya, Pak ya. Iya gitu, Bu. Oke. Jadi ini nanti ketemu juga dengan vokal ini. Jadi ada beberapa kaidah sebenarnya. Sama misalkan seperti tadi Ginosko ya. Nah, Ginosko tuh perubahannya jauh karena dia ada catatannya juga nanti di belakang. Tetap lagi ya yang pertama yang di sini dulu. Egeiro, Bu. Egeiro. Oke, Egeiro. Nah, pangkal katanya itu kan ini ya, Egeir. Ya. Berarti kita harus tahu pangkal katanya dulu, Bu ya sebenarnya. Yes, betul. Pangkal katanya, Pak. Oke, oke. Egeiro di sini kan. Ini dia vokal diftong. Maka sebenarnya kalau kita belajar silabel atau pembagian suku kata gitu ya. Luo itu kan terdiri dari dua suku kata, lu dan o. Nah, Egeiro Oke, contohnya Egeiro ya di sini. Egeiro dia itu terdiri dari berapa suku kata? E, K, dan ro. Seperti ini. Ini namanya silabel atau suku kata. Nah, tapi berbeda ketika kita mengetahui bahwa pangkal katanya, kalau saya simpelnya gini aja, Pak. Pangkal kata itu, kata kerja itu kan pasti selalu dimulai dengan bentuk orang pertama tunggal. Ya, orang pertama tunggal. Pasti selalu akhirannya adalah O. Nah, pangkal katanya tinggal kita ubah aja di sini. Ya. Ini pangkal kata, ya ini namanya pangkal kata. Kayak gitu. Tinggal akhirannya aja kita ubah. Kalau kita mau tahu cepatnya gitu ya. Jadi stemnya kalau kita berubah menjadi bentuk pada ini ya dalam bentuk feature-nya maka eg here maka kehilangan konsonan s-nya. Jadi harusnya kan dia gini ya. Egerso. Karena dia bentuk feature ya. Segala sesuatu dalam bentuk feature maka dia ditambahkan di antara pangkal kata dan akhiran itu sigma. Dia menjadi egerso harusnya.
Tapi karena kata kerja konsonan tersebut ini, kata kerja egoero ini, ya diakhiri, ya diakhiri oleh konsonan liquid, yaitu ro, maka sigmanya nggak perlu dikasih atau dihilangkan atau tidak perlu dipakai menjadi egeiro tetap, tapi tambah aksen sirkumfleks. Seperti itu. Khusus konsonan alir dulu ya, kita pelajari. Jadi nanti kita ketemu ada lagi jenisnya, misalkan kalau konsonannya berakhiran tak bersuara. Nah, yang tak bersuara itu ada beberapa jenis. Ada labial, dental, dan satu lagi itu apa ya? Labial, dental, dan palatal. Nah, jenis-jenisnya nanti saya akan catat. Tapi yang pertama, kaidah yang pertama tuh ini dulu. Ya. Segala sesuatu atau bentuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan alir, ya, baik itu dia berakhiran lambda, mu, atau nu, atau ro, maka dia dihilangkan sigmanya. Dan kemudian setelah itu akhirannya diberi atau vokalnya itu diberi aksen sirkumfleks. Seperti itu. Berarti ini parsingnya gimana, Bu? Parsingnya tetap sama, Bu. Future, aktif, indikatif, mengikuti. Orang pertama singular, kan ACO. Kecuali kalau misalkan dia ACE. SG tinggal tambahan aja, ACE circumflex di atas. Oh, pasti mesti ada singular pertama dulu ya, orang pertama singular ya, Bu ya? Iya, karena akhiran O ya. Ya, karena ada akhiran O sama O ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nanti kalau bentuk orang pertama, orang kedua, dan ketiganya dalam kasus Meno ini ya. Di sini. Nah, ini saya harusnya ditambah aksen ya. Di sini circumflex, kemudian di sini A gitu ya. Kemudian di sini ET. Ini khusus kata tadi. Harusnya di sini ada aksen circumflex karena dia berubah. Terus di sini aksen circumflex. Circumflex. Dan di sini circumflex. Itu tadi untuk bentuk kata meno ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam bentuk labia nanti konsonan yang berakhiran liquid tadi, baik lambda, mu, nu, atau ro, dia juga nanti mengikuti seperti ini contohnya. Jadi sigmanya dihilangkan, kemudian vokalnya ditambahkan aksen sirkumfleks. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia vokalnya aja yang ditambahkan sirkumfleks. Tapi kalau diftong, maka dia berarti dia sirkumfleks dua-duanya gitu ya. Tapi ditulisnya di antara vokal diftong itu sendiri, di antara dua vokal itu. Kayak gini. Nah, bentuk middle juga sama Bapak Ibu, gitu ya. Jadi di bentuk aktifnya, nah bentuk medialnya juga sama. Ketika dia berakhiran konsonan alir atau liquid, maka dia juga sama ketemunya, gitu ya. Sigmanya dihilangkan, kemudian ditambahkan aksen circumflex. Bisa dipahami? Oh, dia di O ya, Bu? Kenapa, Pak? Sorry. Yang tandanya itu kok ada di O, ada yang di O, ada yang di doang itu. Iya, jadi harusnya sebenarnya karena ini kan bentuknya diftong ya, Pak ya. Jadi memang kalau di kita ketik itu dia agak tidak bisa menyatu. Berarti sebenarnya dia tuh harusnya di antara gini sih, Pak. Gitu. Jadi kita pilihnya di salah satunya. Karena sebenarnya ini kan diftong ya, vokal rangkap. Jadi nggak masalah gitu mau di depan atau di belakangnya. Tapi kebanyakan itu adalah di belakangnya sih sebenarnya. Gitu. Karena dia sebenarnya vokal rangkap kan yang memang dua vokal tapi dalam pembunyian atau dalam pelafalan itu satu. Oh. Jadi mau di tengah di depan juga nggak masalah, Bu ya? Nah, tapi kebanyakan memang dia di belakang.
Hanya untuk menunjukkan ini adalah diphthong. Oke. Dan menunjukkan juga kalau dia future nggak sih? Enggak ya? Em, enggak juga sih. Tapi kalau sebenarnya gini, kalau misalkan itu bisa gitu ya. Ketika kita mengetahui bentuk tadi pangkal katanya atau awal katanya gitu. Karena kan sebenarnya ini kita udah mengalami perubahan ya. Kadang orang kan agak tidak jeli ketika mengalami perubahan. Tapi kalau misalkan kita runut tadi dari kata menso ya, so, maka kita akan tahu, oh dia itu bentuk future karena ada sigmanya. Tapi kadang orang tidak akan terlalu jeli ketika sigmanya itu tidak ada. Kemudian diganti tanda sirkumfleks itu kadang akhirnya orang akan bingung. Oh mungkin bisa jadi ini jadi kata benda atau kata sifat seperti itu. Oke. Itu kaidah pertama ya Bapak Ibu. Jadi ketika ketemu dengan konsonan alir atau liquid, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Sigmanya hilang, tapi kemudian vokalnya ditambahkan sirkumfleks. Konsonan liquid itu ada lambda, mu, nu, dan ro. Nah saja ketika dalam pelafalan itu kita lambda, mu, nu. Jadi kita dalam pelafalan itu atau dalam pengucapan itu konsonan-konsonan itu ketika dilafalkan dia mengalir begitu saja tanpa jeda atau tanpa desisan gitu ya atau tanpa hambatan. Itu disebut konsonan liquid atau alir. Kemudian kaidah yang kedua, ketika konsonan itu atau kata kerja itu berakhiran dengan konsonan tidak bersuara. Nah, ini yang tadi saya bilang konsonan tidak bersuara itu dibagi dalam beberapa jenis modelnya. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai palatal, ya. Palatal, kemudian disebut juga konsonan labial, kemudian konsonan dental. Jadi kita perlu perhatikan ketika kata kerja itu berakhiran konsonan tidak bersuara. Seperti salah satunya, contohnya konsonan palatal. Konsonan palatal itu terdiri dari kappa, gamma, ya, kemudian ci dan sigma double. Ini konsonan palatal. Nah, jadi ketika ketemu dengan akhiran daripada konsonan palatal ini, baik kappa, gamma, ci, atau ci, kemudian sigma double, ya, sebelum S itu menjadi C, gitu ya, dan sigmanya jadi hilang. Katanya itu seperti ini. Ago. Ago dia kan terdiri dari pangkal katanya ak. Ago itu terdiri dari pangkal katanya adalah ak. Karena dia berakhiran konsonan tak bersuara, dalam kasus ini adalah konsonan palatal, gamma, gitu ya. Maka tadi dia berubah menjadi si, simpelnya gitu, dan sigmanya itu dihilangkan. Jadi G-nya hilang, ya harusnya kan sebenarnya dia itu akso gini kan. Ketika berubah, ini kalau berdasarkan summary tadi yang pertama, harusnya kan dia ketika dalam bentuk feature kan dia jadi akso, karena bentuk feature di tengahnya harus ditambahkan sigma. Tapi dalam kaidah konsonan tidak bersuara, dalam jenis ini konsonan palatal ya yang berakhiran dengan G ya, maka kita gamma sigma itu mengalami perubahan menjadi C. Jadi singkatnya adalah akso. Sebenarnya dalam pelafalan juga sama ya, akso. Jadi daripada kita bacanya ageso gitu, dia mengalami perubahan yang sudah perubahan huruf lah ya di dalam Yunani menjadi akso. Seperti itu. Akso.
Kemudian contoh lainnya misalkan ketika dia juga ketemu salah satu daripada konsonan palatal. Keruso. Keruso itu double S. Ya. Jadi sigmanya semuanya hilang. Kemudian double S ini kemudian diganti menjadi C juga. Jadi keruso. Sebenarnya dalam penyebutan sama ya, dalam pelafalan itu sama. Tapi ketika kita tulis ya, kan jadinya double gitu ya. Ini bukan double lagi, malah tri gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan fungsi awalnya gitu. Tapi ini sifatnya tadi Yunani itu kan lebih meringkas gitu ya. Istilahnya tuh lebih kayak meringkas di mana penulisan atau pelafalan sebenarnya sama. Jadi lebih enakan dibacanya diubahnya jadi seperti ini. Pakai konsonan C. Gitu ya. Ago menjadi akso, keruso menjadi keruso. Jadi sigma double C, sigmanya ini berubah menjadi C. Jadi sigmanya juga hilang. Itu konsonan palatal. Bu, epsilonnya juga jadi vokal pendek ya Bu ya? Iya, Bu. Berbeda dengan konsonan alir tadi. Nah, ini dia dikembalikan lagi kepada fungsinya. Konsonan tidak bersuara. Jadi kalau konsonan, jadi konsonan tidak bersuara, epsilonnya itu berarti diganti ya Bu ya? Sorry, Bu, gimana? Jadi vokal pendek ya Bu ya? Iya, vokal pendek. Akhirnya tetap jadi vokal pendek. Kalau tadi kan konsonan alir, dia berubah menjadi tambah sirkumfleks ya. Ya, iya. Kalau ini berarti kan Tetap. kalau yang di sini kan yang epsilonnya tuh kayak gitu ya, kayak M begitu kan. Ini jadi kayak oke. Jadi ada perubahan di vokal juga ya Bu ya? Oh, sorry. Ini saya salah ketik berarti ini. Ya makanya saya bingung. Yang Keruso ini ya. Ya. Sorry. Oke. Ini tetap, Bu, tetap. Tetap kan? Ya, saya Ini bingung. tetap. Sorry. Sorry Bu. Makanya saya Iya, bingung. nggak apa-apa, Bu. Thank you koreksinya loh, Bu. Ya, jadi tetap sama gitu ya. Perubahannya hanya di ininya aja. Nah, epsilonnya ini saya salah ketik, jadi harusnya dia memang pakainya eta vokal panjang. Karena dari awalnya dia bentuknya eta panjang. Thank you, Bu Emil. Oke. Sama Bu. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi ketika konsonan tidak bersuara, untuk jenis konsonan palatal, B-kappa, gamma, C, ataupun double S, double sigma, maka dia berubah menjadi C atau X gitu ya. Jadi sigmanya juga tetap dihilangkan, dihapus gitu ya. Yang diganti hanyalah bentuk C-nya. Gitu. Jadi konsonan palatalnya, akhiran daripada konsonan palatalnya itu juga diganti menjadi sig. Gitu. Kemudian untuk ini masih konsonan tidak bersuara, tapi dalam jenis yang kedua yaitu konsonan labial. Nah, labial ini sifatnya seperti pi, beta, terus pi, dan konsonan pi dan theta. Gitu ya. Jadi sama juga sifatnya, sigmanya dihilangkan, kemudian diubah menjadi psi. Ya. Si. Jadi berubahnya. Contoh kalimatnya seperti blepo atau blepo. Ya. Dia berakhiran konsonan labial yaitu P. Gitu ya. Maka sigmanya tidak perlu ditulis, tapi langsung aja berubah menjadi si. Jadi menjadi blepsto. Kemudian contoh lainnya itu adalah kalupto. Kalupto dia berakhiran dengan konsonan P dan T. Pi dan theta. Maka di sini di dalam konsonan labial juga sama, dia berubah menjadi C. Jadi kalupso. Jadi sebenarnya di dalam pelafalan sifatnya hampir-hampir sama gitu ya pas kita lafalkan. Tapi memang di dalam Yunani kita untuk meringkas harusnya konsonan-konsonan yang bisa kita istilahnya ringkas atau samakan menjadi besi itu kan
P ketemu S gitu ya, menjadi psi. Jadi dibacanya juga sama gitu ya. Kenapa kita tidak pakai huruf atau konsonan psi aja? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi Yunani itu lebih banyak perubahan karena lebih sifatnya untuk kayak meringkas gitu, supaya tadi tidak terjadi apa namanya, kata yang panjang, kata yang terlalu panjang, atau kebosanan di dalam apa namanya, kata gitu ya. Itu konsonan labial. Jadi sifatnya di dalam kaidah-kaidah konsonan baik alir maupun konsonan tidak bersuara, sigmanya hilang dan kemudian diganti gitu ya. Diganti menjadi konsonan yang sifatnya di dalam pelafalan atau pengucapan itu sama. Konsonan labial. Kemudian bentuk yang ketiganya di dalam konsonan tidak bersuara itu adalah konsonan dental. Konsonan dental itu seperti teta. Nah, tadi ini yang ditanyakan juga sama Pak Dery gitu ya, di Dasko gitu ya. Walaupun tadi akhiran teta, kemudian akhiran delta, theta, dan zeta gitu ya. Jadi sigmanya itu nah, kalau yang di sini akhiran ini, maka dia menjadi S-nya ada gitu ya. Tapi katanya ya, kata daripada akhiran katanya itu dihilangkan. Akhiran daripada konsonan delta dentalnya itu dihilangkan. Tapi dimasukkan ke dalam konsonan sigmanya dimasukkan. Khusus ini nih. Kata kerja yang berakhiran dengan konsonan dental, maka konsonan dentalnya dihapus, tetapi sigmanya menjadi dimunculkan. Seperti peito. Bentuk kata kerja peito daripada bentuk presentnya juga menjadi bentuk future-nya, maka dia menjadi peso. Demikian juga baptizo. Baptizo menjadi sama baptizo. Kalau di sini menggunakan zeta, tapi di dalam kaidah pangkal kata future, maka dia menggunakan sigma. Jadi baptizo. Jadi berakhiran konsonan dental itu tidak bersuara. Theta sama zeta. Oke. Saya pikir itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kata kerja yang berakhiran konsonan bunyi desis atau konsonan sibilan. Jadi seperti di dalam huruf-huruf itu ada kita zeta itu juga sebenarnya salah satunya itu konsonan sibilan, gitu ya. Jadi ketika kita lafalkan dia kan zeta itu kan seperti berdesis, terus si gitu ya. Nah, sebenarnya dia termasuk dalam konsonan sibilan yang ketika dibunyikan atau dilafalkan dia itu seperti ada desisan. Nah, jadi di dalam kata kerja yang berakhiran konsonan bunyi sibilan ini akan menghilangkan huruf desisnya. Seperti salah satu contohnya itu adalah zozo gitu ya. Zozo di sini berubah menjadi soso. Zozo, sozo gitu ya. Sozo, zeta berubah menjadi soso. Jadi zetanya hilang, kemudian diubah menjadi sigma. Demikian juga contoh-contoh desisan yang lain, seperti mungkin si gitu ya, huruf si. Itu dia juga berubah di dalam nanti Bapak Ibu ketemu dengan kata kerja yang berakhiran konsonan bunyi desis atau sibilan. Maka desisannya dibuang atau sibilan akhiran katanya dibuang, kemudian diubah menjadi sigma. So. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Masih bisa dipahami ya, masih aman. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini ada catatan khusus juga di dalam bentuk future. Beberapa jadi di dalam Yunani atau bentuk future ya, ada beberapa pangkal kata future yang sama sekali berbeda dengan pangkal kata present. Nah, kita mau lihat bentuk pangkal kata present ya. Kalau misalkan dia diubah di dalam bentuknya, contohnya itu adalah pangkal kata future seperti gnosko. Nah, itu yang tadi juga Pak Dery tanyakan. Gnosko gitu ya. Benar kalau di dalam bentuk pangkal katanya itu adalah gno gitu ya. No, gno. Nah, tapi di dalam bentuk feature-nya itu adalah gnos, genos. Atau bisa dibilang vokalnya dibuang gitu ya. Vokalnya dibuang. Jadi dia menjadi genoso atau genoseis atau ginesei atau ginosomai bentuk middle-nya. Kemudian bentuk present, bentuk kata baptiso, pangkal kata baptiso itu sebenarnya adalah baptit. Ya, baptit. Ya. Nah, di dalam bentuk feature-nya, pangkal kata present-nya, pangkal kata feature-nya dia menjadi baptis. Karena tadi di dalam bentuk feature dia ada sigma. Itu ya di tengah-tengah. Sama juga keruso juga tadi. Ya, di dalam bentuk present-nya sebenarnya dia pangkal kata dari keruso itu adalah kero. Gitu ya. Dan bentuk feature-nya dia adalah kerus. Karena tadi ada perubahan di dalam bentuk sigma menjadi kerus. Itu. Jadi kenapa di dalam bentuk present kata ginosko itu kemudian di dalam bentuk apa namanya di dalam bentuk feature-nya dia menjadi ginoso. Nah, kalau tadi kita lihat Aku mau tanya Bu, ya, Bu. yang baptiso itu yang presentnya itu jadi ada delta ya belakangnya ya? Iya, betul. Kenapa Ibu ya? Nah, iya, jadi sebenarnya kan zeta ini gitu ya. Jadi konsonan zeta ini sebenarnya dia tuh mengalami perubahan. Dia mengalami salah satu bentuk perubahan. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk konsonan yang memang yaitu mengalami perubahan seperti konsonan zeta, zeta ini ya, atau baptit. Dalam bentuk presentnya dia adalah baptis. Karena kalau ditulis kan harusnya gini ya, baptis. Baptizo. Jadi delta ketemu sigma, dia itu menjadi zeta. Bentuk presentnya harusnya dia mengalaminya tuh ini, tense-nya. Feature-nya dia dikembalikan lagi, deltanya tadi hilang, ya deltanya tadi dihilangkan, nah sigmanya yang diambil dalam bentuk dental tadi, kaidah dental. Oke, saya ulangi. Jadi kata baptiso ini kan bentuk present ya, Bu. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk feature, maka harusnya kan dia itu baptizo ini dia berasal dari katanya baptizo. Zeta. Zeta ketemu delta. Zeta itu mengalami perubahan dari konsonan, delta, dan sigma. Gitu. Jadi tadi ketika konsonan akhiran D, gitu ya, ininya dihilangkan nih deltanya. Maka dia berubah menjadi baptis.
baptizo. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh agak bingung ya. Jadi zeta itu sebenarnya kalau kita lihat itu juga mengalami perubahan awalnya, ya. Dari apa zeta itu berubah dari sebenarnya atau dasarnya itu dari delta sama sigma, gitu ya. Cuman kalau dibaca jadi baptizo, gitu kan? Nah itu kan juga lebih ribet. Nah, makanya dirubah lebih kepada konsonan zeta, konsonan zeta. Gitu. Ya, awal mulanya sebenarnya mereka itu dari kata ini, makanya pangkal kata dari bentuk presentnya harusnya itu adalah baptid. Gitu. Tapi ketika bentuk feature dan tale ini hilang, jadi kita pakainya sigmanya saja, jadi baptizo. Kayak gitu. Nggak paham. Oke. Belum mencerna Bu, pelan-pelan aja Bu. Oke. Siap. Belum mudeng atau yang Belum lain kena. yang lain gimana? Nggak tahu. Aduh, saya belum kena. Oke. Ini. Nah, kenapa baptizo itu dia menjadi presentnya menjadi baptid. Kalau kita bedah sebenarnya zeta ini dia itu merupakan perubahan dari konsonan, dental, dan sigma. Nah, jadi seharusnya di dalam bentuk presentnya itu juga seharusnya ditulisnya itu bukan baptizo, gitu ya, tapi harusnya kan baptizo. Tetapi karena dental dan sigma ini istilahnya kalau kita baca seperti Z, gitu ya, dental ketemu sigma seperti Z. Nah, jadi itu yang kemudian diubah di dalam konsonan Yunani menjadi zeta. Jadi baptizo. Tapi pangkal kata di dalam bentuk presentnya harusnya dia baptid. Sehingga kalau misalkan kita hilangkan ya Z-nya ini juga nggak masalah sebenarnya kan. Ini tinggal baptis aja bentuk feature-nya. Karena memang dia awal itu adalah dari kata delta dan sigma gitu. Di baptizo. Ini kata apa? Bisa dibilang kalau feature itu diperpendek ya, konsonan itu diperpendek. Nggak jadi menjadi konsonan aslinya lah. Seperti itu. Itu banyak Bu ya yang mengalami perubahan demikian ya. Bisa dibilang gitu, Bu. Satu aja udah mumet. Ini saya udah ngerti. Ya. Berarti kan yang dua ini ya, yang delta sama ini sigmanya itu berubah menjadi ini kan, jadi apa? Zeta itu. Jadi zeta itu kan. Ya, Mm-mm. benar artinya sih sama aja ya Bu. Jadi perubahan Ya. itu aja. Nanti takutnya ada lagi yang berubah, kita mungkin bingung lagi. Kenapa ada huruf konsonan lagi? Iya. Betul. Ya, kayak gitu, Bu. Jadi memang ribetnya di dalam Yunani itu banyak perubahan kata ya. Sebenarnya lebih kepada mempersimpel atau menyingkat gitu ya. Kalau di dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, kalau kita tulis di dalam apa namanya jurnal dan lain sebagainya itu kan kita memang tidak boleh menulis singkat gitu ya. Yang harus ditulis YG itu kan tidak boleh. Gitu. Nah, di dalam Yunani ada ibaratnya ada wadah mempersingkat itu. Tapi seperti tadi delta dan sigma itu daripada kita jabarkan seperti itu, nah kita ganti dengan huruf yang dalam pelafalan hampir sama yaitu zeta. Gitu. Dan begitu juga tadi seperti bentuk sibilan tadi gitu ya. Apa namanya bentuk-bentuk atau huruf konsonan mati atau ya huruf konsonan yang memang sifatnya itu hampir sama di dalam pelafalan. Itu yang Seperti memang gitu juga Ibu. kenapa Pak? Sorry. Gnosko itu jadi gnosko, jadi Ya, betul. Nah, ini yang memang agak unik nih ginosko, berbeda jauh sebenarnya ya. Jadi memang kenapa tidak jadi ginos harusnya kan kalau misalkan dirubah kan ginoskoso gitu ya. Harusnya ya. Kalau dulu saya berpikiran apa ya namanya tuh
berpikiran secara summary-nya atau secara rumusnya kan harusnya kalau dirubah menjadi bentuknya future ya kan ginoskoso gitu ya, ginoskoso. Nah, ternyata sebenarnya kalau kita hapuskan ini gitu ya, atau kalau misalkan kita kembali lagi di dalam bentuk pelafalan, di dalam bentuk silaba atau suku kata, ginosko ini tuh dia itu menjadi satu suku kata ya, dua suku kata, ginos dan ko gitu. Istilahnya vokal di depannya itu cuma satu. Di dalam silabel atau suku kata Yunani, dia itu dipenggal bukan berdasarkan konsonan, tapi dipenggal berdasarkan vokal. Seperti itu. Ini kalau udah ada vokal satu di sini, ya, vokal di sini nih, tiga dia. Vokal di sini nih, maka dia dipenggal atau menjadi satu ya, atau bisa tadi dibilang kalau misalkan dia berdiri vokal sendiri, ya itu hitungannya udah satu gitu. Itu pembagian silabel atau suku kata. Nah, memang pengecualian berbeda yang sangat berbeda jauh itu adalah kata ginosko tadi. Ya. Bentuk presennya dia jadi gno gitu ya. Bisa dibilang bacanya gno. Nah, bentuk atau bisa dibilang pangkal katanya gno gitu. Tapi kan memang kita selalu melihatnya itu adalah ginoske gitu ya. Ginoske di sini. Itu maksudnya present future tuh jadi gimana, Bu? Kok jadi berubah present future-nya sih? Maksudnya gimana ya? Iya, jadi harusnya pangkal kata present di dalam ginosko ini adalah ini Pak, gno. Pangkal katanya. Kayak tadi luo. Kayak luo kan itu singkat ya. Luo. Tapi selama ini yang Ibu ajarin ke kita ginosko gitu kan, ada i, Iya, betul. sekarang berubah nih. Betul, Pak. Nah, jadi memang kalau kita melihat ke dalam bentuk apa namanya? Perubahannya itu kalau misalkan kita melihat kepada bentuk perubahan ke belakang lainnya itu agak susah gitu karena berbeda jauh gitu ya. Pangkal katanya itu akan mengalami perbedaan. Tapi gini, kalau saya sebenarnya lebih ke nyari cara simpelnya aja gitu. Jadi kayak ginosko gitu ya kan. Ginosko sebenarnya kan untuk mengalami perubahan ke belakangnya itu adalah kita stem di sininya aja dulu kan. Akhirnya itu mau dia bentuk apapun nanti kita tahu bahwa dari katanya itu adalah gno. Atau sebenarnya kalau misalkan kita mengetahui ini kan kata stem atau pangkal kata ginosko atau GNEW ini kan kita udah tahu juga sebenarnya dia adalah ginosko. Gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya adalah cara ribetnya. Gitu. Cara ribetnya yang nanti kalau misalkan berubah di dalam bentuk-bentuk tense yang lain itu akan lebih jelimet. Jadi kalau saya lebih mikirnya tuh caranya itu aja. Ambil aja ya, pangkal katanya nih ini gitu ya. Akhiran ke belakangnya ini itu adalah nanti itu urusan pasti berbeda gitu. Urusannya ini adalah akhiran daripada bentuk orang ke 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tense-nya di sini itu sebenarnya benar gitu kalau saya bilang. Atau simpelnya saya tuh ini saya lebih tahu ininya dulu aja gitu loh. Jadi kalau dia mengalami seperti future ini ya memang itu memang sangat pengecualian yang sangat berbeda sekali. Tapi yang lain-lainnya itu tetap sama sih. Yang berubah itu emang pangkal kata ginosko itu sendiri yang sangat Kalau berubah kita jauh. tulis saya ginosko juga pakai i gitu ada masalah nggak, Bu? Tetap dikembalikan kepada pangkal katanya aja, Pak. Oh, I Ya. see. Nah, Berarti untuk kita ubah nih, udah ginoskonya udah nggak pakai i berarti nih ya, udah ya ke depan. betul. Ini masalahnya ginosko nih, belum yang lain, Bu ya? Nah, itu pengecualian untuk ginosko aja sih, Pak. Tapi kata-kata yang lainnya itu tetap sama menurut saya. Oh, oke. Karena kalau kita mengenal present sebenarnya kan kata yang kemudian berikut kata di dalam bentuk presentnya yang lain itu kan juga sama sebenarnya ginosko, ginoskes, ginoskei, ginoskomen gitu ya. Cuman dia udah mengalami perubahan ke dalam bentuk feature dan juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, nanti kita lihat
Karena kita baru melihatnya perubahan ke dalam bentuk feature-nya yang agak lain, gitu kan? Dia harusnya kan gini ya, ginoskoso, gini ya, ginoskoso harusnya di dalam bentuk feature. Tapi ternyata bentuk feature-nya tuh malah menjadi gnostik. Nah, itu dari kata itu, gnostik, gnosok, seperti ini. Berubahnya agak sangat jauh. Karena sebenarnya pangkal katanya dia tidak memakai jinnya itu, tapi langsung Kalau doksaso jadinya gimana, Bu? doksaso. Doksaso. Nah, doksaso ini juga sebenarnya dia mengalami bentuk yang tadi, konsonan sibilan, atau disebutnya konsonan dengan bunyi desis. Dengan Z, gitu ya, Z, kayak gitu. Nah, dia simpel sebenarnya dengan pakai yang akhiran konsonan tadi di dalam bentuk feature-nya, dia menjadi doso aja. Doksaso. Kok saya jadi ingatnya susu sih. Minuman ya, Bu, teh botol. Nih karena ini nih hampir-hampir sama, doksaso. Maka kita kalau kita makan bakso. Boleh Pak, disponsori oleh siapa? Doksaso. Nah, doksaso gini ya. Nah, jadi tinggal diambil ini aja nih, doksa. Saya tuh ingat kata bendanya doksa. Doksaso. Nah, di sini kan dia merupakan akhirannya adalah zeta. Ya. Zeta. Tinggal ambil aja zetanya di sini. Jadi tinggal dilihat lagi tadi di dalam kaidah yang berakhiran zeta. Zeta itu termasuk akhiran konsonan apa tadi? Sibilan itu, Bu, ya? Zeta. Zeta itu akhiran daripada Sibilan, Bu, ya? konsonan dental. Konsonan dental. Dental bisa, sibilan juga bisa sebenarnya ya. Maka tadi dia berubah Z-nya ini jadi tidak ada, maka dia menjadi dosaso. Seperti itu. Sama kayak gini kan sebenarnya baptiso, dia Z-nya dibuang, dia menjadi S, baptis. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kayak Rousseau dia kan sebenarnya ini apa namanya, konsonan apa tadi dia? Dia termasuk di dalam jenis konsonan palatal. Ya, yang kemudian double S ini dirubah menjadi C. Itu. Bu, kalau palatal bukannya dihilangkan itunya, Bu, sigmanya? Iya, sigmanya dihilangkan. Betul, makanya dia berubah menjadi C. Oh, oke, oke. Ya dihilangkan betul ya, Bu, yang kalau palatal ya. Yes, betul. Kalau yang dental ditambahkan kan? Yes, betul. Ngerti-ngerti, Bu, sekarang mengerti, Bu. Saya berarti itu. Yang sibilan tuh apa aja, Bu, sibilan? Tadi Sibilan itu adalah sama seperti zeta, si, gitu ya. Misalkan Zeta. kata Zeta bukan dental. zeta itu bisa dental, bisa bisa sibilan. Oh, sorry. Bisa sibilan. Karena kan ya, Bu, ya? karena gini, sibilan itu sifatnya itu dia tadi konsonan yang ketika dilafalkan bunyinya tuh seperti berdesis. Kayak Z itu kan, jadi kalau misalkan kita bacakan juga atau kita lafalkan dia kan sebenarnya kayak lebih kayak masuk ke berdesis juga kan. Terus XC atau kayak KSI. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau misalkan ketemu konsonan-konsonan berdesis,
dia seperti zeta. Zeta itu dia masuknya dalam dua bentuk. Sebenarnya di dalam apa namanya pengertian sama aja gitu ya. Zeta dia mau ke bentuk konsonan dental maupun dia bentuk ke konsonan bunyi desis atau sibilan, dia sama aja, berubahnya tetap dia dihilangkan dentalnya atau sibilannya menjadi sigma gitu. Jadi tambah sigma gitu. Jadi konsonan berdosis. Jadi itu bisa beta, bisa si, atau si itu konsonan sibilan atau konsonan yang berbunyi desis. Seperti itu. Ya. Kalau ci nggak masuk ya Bu ya? Enggak, Ci tadi masuknya ke yang kemana tadi? Ci masuknya ke yang apa Dental tadi ya? ya? Palatal, bukan palatal. Dental ya? Palatal. Palatal. Ya, Ah. Ci. Apa gamma, Ci, double S, double sigma itu masuknya ke palatal. Terus kalau dental tadi, dental itu sebenarnya masuknya ke theta, delta, theta, sama zeta juga bisa masuk gitu ya. Nah, kalau labial itu pi, beta, pi, dan pt. Pi dan theta. Oke. Di Ray Summers itu juga ada sebenarnya ya, kalau nggak salah. Itu nanti bisa dilihat lagi aja di dalam Ray Summers. Oke. Dua slide terakhir. Nah, jenis-jenis feature. Jenis-jenis feature itu ada 3 jenis ya. Jenis feature predikatif ya. Feature predikatif ini sedang menyatakan suatu bentuk yang bersifat nubuatan. Misalkan contoh katanya itu adalah didaksei dari kata didasko. Contoh katanya itu adalah didaksei. Berarti humas didasei gitu ya. Humas itu merupakan bentuk kata ganti orang kedua. Dimana katakan dia akan mengajar kamu sekalian. Untuk kedua didasei ya, dari kata didasko. Oke. Didasko itu merupakan bentuk daripada feature predikatif di mana sifatnya lebih kepada nubuatan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk feature imperatif. Nah, feature imperatif, kalau kita ingat imperatif di dalam modus imperatif ya, maka dia mengandung perintah. Berarti ternyata feature imperatif itu juga ada, di mana ini merupakan satu bentuk feature yang mengandung perintah. Kalau ini sifatnya nubuatan, feature predikatif, memprediksi ya. Jadi memprediksi akan sesuatu hal di masa depan. Itu adalah feature predikatif. Imperatif itu adalah suatu bentuk future ya, yang lebih kepada sifatnya perintah. Seperti contohnya Alexeis. Dimana Kaleses to noma auto ionen. Di situ di dalam resummary itu contohnya dak ya. Kalau engkau harus menamai dia Yohanes atau engkau harus menamai dia Yesus. Seperti itu. Jadi
eh, sifatnya lebih kepada perintah. Bentuk future kepada perintah. Yang ketiga adalah bentuk future deliberatif. Nah, feature jenis ini itu untuk menyatakan retorika. Bentuk retorika. Retoris. Pertanyaan yang seharusnya tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalau retorika atau retoris, kalimat retoris itu kan sebenarnya pernyataan yang pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Gitu ya. Kamu udah tahu jawabannya, jadi kamu nggak perlu bertanya lagi. Itu kalimat retoris. Nah, di dalam bentuk feature tuh ada jenis seperti itu juga. Seperti salah satu contohnya ada di dalam Ray Summers juga, ya. Di dalam Ray Summers itu dipakai kata prostina apellousemeta. Jadi dia menyatakan bentuk retoris kalimat yang tidak perlu ditanya, kalimat yang tidak perlu dijawab gitu ya. Ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68. Di mana Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Itu artinya. Kan bukan menjadi suatu kalimat yang membutuhkan pertanyaan atau jawaban, sorry. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, tapi kalau kita lihat ke dalam bentuk bahasa Yunaninya, dia itu adalah bentuk feature. Ya. Apeleusometa. Ada kata sigmanya di situ, someta. Bentuk daripada bentuk middle atau medial jamak, gitu ya, feature deliberatif. Jadi merupakan bentuk daripada pertanyaan yang seharusnya tidak membutuhkan jawaban atau pertanyaan retorika. Gitu. Contoh-contohnya Bapak Ibu bisa lihat di kitab gitu ya. Jadi contohnya itu di ayat-ayatnya situ juga sudah diberitahukan gitu ya untuk Bapak Ibu bisa melihat. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk Amy. Yang terakhir itu adalah feature Amy. Nah, ini juga sangat diperlukan juga gitu ya. Jadi feature indicative of Amy itu selalu ada. Jadi di dalam bentuk setiap tense itu pasti ada Amy-nya. Present indicative of Amy, feature indicative of Amy, aorist indicative of Amy itu selalu ada Amy-nya. Karena sebagai bentuk penegasan. Gitu ya. Nah, dalam bentuk Amy dia juga sifatnya hanya ditambahkan S. Gitu ya. Nanti lihat ke dalam bentuk presentnya. Esomai, ese, esetai, esometa, SST, dan esotai. Jadi saya akan menjadi, kamu akan menjadi. Diterjemahkannya seperti itu. Kalian akan menjadi, kami akan menjadi, dan mereka akan menjadi. Jadi ketika ada ini, maka sedang menunjukkan konteks kalimat itu, kata kerja itu sedang menunjukkan penegasan. Ya, penegasan atau hal yang bisa dibilang di headline gitu ya. Seperti kata aku adalah aku. Ya, pernyataan Tuhan Yesus, aku adalah aku. Seperti itu. Oke. Saya pikir sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Ya. Jadi sebenarnya kalau bentuk feature nggak terlalu ribet ya, tapi dia hanya penambahan S-nya, penambahan sigma aja di tengahnya. Kemudian nanti tadi kaidah-kaidahnya perlu diperhatikan, gitu ya, kaidah-kaidah yang tadi perlu menjadi catatan. Sisa daripada itu tetap sama, maka dikembalikan lagi kepada bentuk aslinya, gitu ya. Maka berarti kalau tidak ada di situ, tidak ada di dalam kaidah-kaidah atau notes yang tadi,
Ya berarti penggunaan sigmanya tetap ada di tengah, gitu ya. Jadi itu saja mungkin kalau dari saya. Fisher nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu berbeda jauh dengan bentuknya present. Gitu. Jadi kalau kita udah hafal present, bentuk daripada present, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal dan jamaknya, maka kita bisa mengerjakan future. Ya, yang perlu di-notes adalah tadi kaidah-kaidah dan catatan-catatan yang ada. Gimana Pak Hari? Pak Hari nggak ada suaranya hari ini. Iya, Bu. Aduh. Aman Pak? Boleh. Lagi memikirkan yang lain, Bu. Ada yang Waduh, sakit. waduh, Jemaatku. siapa Pak? Oh, Jemaat. alah. Hmm. Ini lagi tektokan sama yang lain. Kena stroke soalnya. Waduh. Makanya dari tadi ya diam aja dulu. Ya, Sambil nyimak. Maaf Bu ya. ya, Salam, nggak Bu, ya. apa-apa Pak. Kita doakan semoga jemaat kuliah Pari cepat sembuh ya. Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Aman? Itu yang Bu ngebul. Pak Hari, tolong doain saya Pak Hari. Kenapa Ngebul Pak juga Yuda? ini. Sampai nyut-nyut Bu. Sampai nyut-nyut blessing sampai hahaha katanya. Kalau ngebul, Aduh, Ibu. gampang obatnya. Apa Ambil tuh? air gelas, banjur kepalanya adem. Oke. Betul banget Bu. Sekarang Bu, di Mabuk Cinta bahasa Yunani ini juga. Waduh. Bu Wah. katanya kata Ibrani lebih susah Yunani daripada Ibrani, kata Ibrani lebih susah Yunani. Sama-sama ngebul. Iya, emang Bu, kayak gitu ya. Karena ya kita kan hanya menguasai salah satu yang kita bisa gitu ya. Tapi memang rata-rata orang bilang Yunani itu lebih ribet karena perubahan kata itu yang terlalu banyak. Bisa disempitin, bisa besar itu ya kata-katanya. Bisa dipersingkat. Jadi kalau kita tahu tadi clue-nya atau perubahan atau perpaduan yang menjadikan dia berubah, itu sebenarnya clue-nya di situ. Oke, nggak apa-apa ya. Nyut loh, Bu, nyut-nyut. Udah buka les bahasa Yunani ya Bu ya. Belum buka sih Pak. Coba buka Nanti. Bu, bisa laris Bu. Waduh. Nanti kan ada Bapak Ibu sekalian yang udah pro dan jago. Jadi saya mah tinggal memberikan ininya aja lah. Nanti Bapak Ibu yang membuka les-lesnya. Untuk jemaat kul gitu kan, atau untuk jemaat yang Bapak Ibu gembalakan lainnya, nanti kalau Bapak Ibu jadi gembala cabang atau gembala ranting gitu kan, ternyata belajar bahasa itu mudah gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti sambil dilihat lagi aja di Ray Summer itu menurut saya lengkap gitu ya. Jadi tadi yang ada di PT itu cuman penambahan-penambahan aja beberapa, dan nanti kalau misalkan bahannya nanti tetap saya kasih ya Bapak Ibu. PPT-nya nanti tetap saya update di dalam apa namanya siakat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengulang lagi, bisa dilihat lagi, disamakan dengan Ray Summers-nya, itu tidak jauh berbeda. Gitu. Atau mau dilihat lagi rekamannya, setiap kelas juga direkam kan ya. Jadi diulang-ulang lagi aja. Atau kalau masih bingung, ikut lagi kelas Yunani 1 semester ini ada. Oh, enggak Bu, makasih Bu, makasih. Saya udah ngebul gitu. Oke. Dia belajar sama Bu Emil, Pak Dery, Pak Hari tuh udah jago-jagonya tuh, udah jago Yunani. Jadi kalau mau nanya-nanya sama mereka juga bisa. Nanti kan suka ada privat, Bu. Asik. Boleh, Privat boleh. sama beliau itu yang tadi disebut. Epi emang keren. Mantap. Kita saling belajar, Dia saling kebul, melengkapi. pinter. Oke, kita tutup Bapak Ibu kelas kita malam hari ini. Silakan yang berdoa.
Pak Yuda, saya aja Pak Yuda, Pak. Oke. Tadi katanya Awan mau pengumuman. Oh ya, Pak Yuda nanti dah ya. Sekalian yang doa dari Awan nanti. Baik, oke, thank you Bu Esti dan Pak Yuda. Oke, Pak. Shalom semuanya. Kak Sen boleh bantu share screen-nya, Kak? Oh, Bapak Ibu, aku jadi off cam karena masih kurang sehat juga. Kak Samuel, boleh bantu share screen-nya, Kak? Mana ya Un file? Gak ada. Yang aku datang di WA, Kak. Boleh Bapak Ibu. Dan ya Bapak Ibu. Apakah sudah ada Kak Samuel? Belum Bro Owen, masih nggak ada, masih blank. Ya, oke, kalau gitu kalau gambarnya nggak ada, nggak apa-apa, aku infoin langsung teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ingat waktu kul pertama kita kan ada kesaksian daripada sahabat kita, kakak kita, cici kita bersama, Ci Gracia Carolina, ya banyak juga yang WA, DM aku masuk, ya banyak yang nanya, Owen, apakah part 2 akan dilanjutkan? Tentu akan dilanjutkan part 2-nya Sabtu besok, tanggal 28 Januari 2023, jam 4 sore di Youth Cool Fed Klasika 7, kesaksian perjalanan dari Ci Gracia Carolina part kedua. Itu aja teman-teman infonya. Terima kasih Bu Esti dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makasih ya Wen, Tuhan berkati. Terima kasih ya Wan. Terima kasih Owen, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Owen undangannya, Wen. Terima kasih teman-teman semua. Kasih Wen. Kalau Owen part 2-nya kapan Wen? Owen ulang tahun ya, Owen ngundang kita. Itu khusus nanti kalau Owen ulang tahun, Pak. Part 2-nya. Nah, kalau ulang tahun baru tuh Wan kasih fire tuh ya. Buat support. Oke, yuk kita tutup dalam doa, silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu hadir dalam doa. Bapak, terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan kuliah kami dari kelas pertama hingga kedua dengan sangat baik ya Bapak. Terima kasih buat setiap dosen yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami ya Bapak. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan selama ini, khususnya seperti Ibu Esi Tuhan, Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu Ibu Esi Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kapasitas pelayanannya Tuhan, keluarganya, kesehatannya, kekuatan, hikmat yang baru, pengurapan yang baru, turun atas hamba-Mu Tuhan, supaya dapat mengajar kami Tuhan, ilani Tuhan, dan hal-hal yang baru, wawasan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah akan berpisah Tuhan, bila kasih Tuhan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, bila malam ini kami dapat beristirahat penuh, tenang, sukacita, damai sejahtera pada Tuhan Yesus, dan kami besok pagi bisa kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, terpuji dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam.